Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 146. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang final report praktikum analisis perancangan sistem informasi, yang dimana nama perusahaan kami sendiri yaitu Medic First Corporation. FRI 146 anggotanya itu ada Rifat Al-Kausar, Nonia Fatima, dan saya sendiri Hanifan Zikri. Selanjutnya, studi kasus yaitu informasi merupakan penggerak terbesar terhadap kinerja rantai pasok karena secara langsung mempengaruhi penggerak lainnya. Menurut Setijadi dan Ane 2004. Maka oleh karena itu, Medic First Company membutuhkan sebuah sistem guna melancarkan perpindahan informasi antara tiap divisi yang ada agar mendapatkan sebuah sistem produksi yang efisien. Medic First Company merupakan sebuah perusahaan produksi di bidang alat bantu kesehatan, dan saat ini Medic First Company memproduksi HR Medbox, yaitu sebuah kotak obat dilengkapi dengan jam, alarm, dan sensor detak jantung dan tingkat oksigen dalam tubuh. Selanjutnya, adapun tujuan perancangan sistem, yaitu tujuannya untuk memudahkan perpindahan informasi antara tiap divisi. Dengan memudahkan perpindahan informasi tersebut antara divisi, diharapkan akan membuat sistem produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, keuntungan perancangan sistem. Adapun keuntungan dalam perancangan sistem kali ini yaitu membuat sistem produksi yang efektif dan efisien. Dengan sistem ini juga diharapkan perusahaan dapat memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Next. Baik, selanjutnya aku masuk ke kebutuhan perancangan sistem. Nah, alur proses bisnis Medic First Company merupakan perusahaan manufaktur di bidang alat bantu kesehatan. Salah satu produk yang diproduksi adalah HR Medbox, yaitu kotak obat yang dilengkapi dengan alarm dan sensor deteksi detak jantung dan tingkat oksigen dalam tubuh. Pada proses produksinya terlibat beberapa divisi seperti produksi, pengadaan, dan keuangan. Dan di divisi produksi bertanggung jawab memproduksi barang sesuai kebutuhan perusahaan. Divisi pengadaan bertanggung jawab atas menyiapkan bahan baku yang dibutuhkan oleh divisi produksi agar dapat memproduksi barang. Divisi keuangan bertanggung jawab atas membayar kebutuhan dari divisi lain serta mencatat seluruh uang yang masuk dan keluar. Nah, sekarang masuk ke basis data. Di basis data ini adalah Database Management System atau DBMS, merupakan data yang saling berhubungan yang dikelompokkan dalam sebuah tabel atau beberapa tabel dan semua aplikasi program yang mengatur cara mengakses data tersebut. Basis data merupakan kumpulan dari data tersebut yang berisikan informasi nyata untuk sebuah perusahaan menurut Widodo dan Kurnianintias 2017. Next. Diagram UML atau Unified Model Language adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem perancang menurut Darwiyanti dan Wahono 2003. Use case diagram. Use case menggambarkan fungsionalitas dari sebuah sistem. Use case diagram ini mempresentasikan interaksi antara aktor dan sistem tersebut. Berikut adalah gambaran dari use case diagramnya. Di aktivitas diagram ini dapat menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Activity diagram juga menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Berikut adalah gambaran dari activity diagramnya. Next.
Di kelas diagram ini merupakan struktur dan deskripsi kelas, package dan objek, beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Berikut adalah gambaran dari kelas diagram. Next slide. Nah, di sequence diagram ini merupakan interaksi antara objek dalam dan di discrete system berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Berikut adalah gambaran dari sequence diagramnya. Next. Oke, selanjutnya ada perancangan sistem. Oke, pertama prototype atau prototipe adalah model awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Prototipe biasanya dibuat untuk melakukan beberapa uji coba, seperti untuk mengetahui apakah konsep yang sudah dipaparkan bisa diimplementasi ataupun untuk menguji selera pasar, menurut Dev Digital Editorial Team 2020. Next. Nah, berikut merupakan beberapa prototipe halaman yang ada di perusahaan kami. Next. Oke, selanjutnya adalah source code. Dalam ilmu komputer, kode sumber atau kode program adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrogram komputer yang terbaca oleh manusia. Next. Berikut merupakan beberapa source code yang kami buat, yang telah dibuat. Next. Oke, sekian dari FRI 146. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.